Setelah kita mengetahui tujuan keuangan kita apa, langkah selanjutnya adalah mengetahui kondisi keuangan kita, apakah sehat atau tidak. Nah, tujuannya itu untuk apa? Kalaupun kita punya keuangan itu tidak sehat, kita bisa mengetahui langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Jadi, untuk mengetahui kondisi keuangan, kita perlu mencatat dua hal, yaitu cash flow dan juga harta kita. Dalam cash flow, kita perlu mencatat pendapatan dan juga pengeluaran kita. Nah, di pendapatan tersendiri, kita perlu mencatat dua hal, yaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Di pendapatan aktif, kita perlu mencatat kayak gaji dan juga uang jajan. Di mana pendapatan aktif ini kita dapat ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu kegiatan sehingga kita mendapatkan imbalan karena hal tersebut. Untuk pendapatan pasif, kita perlu mencatat pendapatan yang kita dapat, misalnya seperti kita menyewakan apartemen dan juga rumah kita, atau kita melakukan bisnis, di mana kita tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan uang tersebut gitu. Lalu, kita juga perlu mencatat pengeluaran kita. Gunanya apa sih untuk mencatat pengeluaran? Jadi kita tahu loh, pengeluaran kita ini kita gunakan untuk pengeluaran produktif atau konsumtif. Karena kita fokuskan itu lebih ke pengeluaran produktif ya, di mana kita membayar asuransi, membayar premi, membayar utang, membayar cicilan gitu. Jadi kita bisa tahu loh, sebenarnya lebih banyak produktif atau konsumtif. Kalau konsumtif kan kayak kita membeli HP, membeli motor, mobil yang di mana kita tidak menambahkan aset kita kan. Selanjutnya, kita juga perlu mencatat harta kita, yaitu aset dan hutang-hutang kita. Kita perlu mencatat aset di mana yang lebih liquid. Kita perlu mencari tahu berapa banyak aset yang lebih mudah diuangkan daripada tidak gitu. Karena kita lebih fokus ke aset yang lebih mudah diuangkan, karena aset-aset tersebut lebih penting untuk kita emergency fund nantinya, atau kita untuk investasi nantinya juga. Dan setelah itu kita perlu mencatat hutang-hutang kita. Apakah hutang kita ini kita gunakan untuk menambah aset, atau malah kita gunakan untuk hal yang konsumtif. Dan juga jangan lupa bahwa cicilan hutang kita ini harus di bawah 30% ya, biar nggak menambahkan beban kita juga. Setelah itu, hutang-hutang ini juga diusahakan, dilunaskan terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita tahu kondisi keuangan kita bagaimana, sehat atau tidak, dan terakhir kita baru bisa melakukan investasi agar lebih aman lagi. Jadi kayak kalau misal pun ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat investasi, kita masih punya emergency fund untuk menambah atau membayar hal-hal yang perlu kita bayar terlebih dahulu. Nah, pastinya setelah menonton video ini, diharapkan kondisi keuangannya jadi lebih sehat ya. Untuk sekarang ini sih ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek kondisi keuangan dan juga beberapa hal-hal finansial yang bisa kita lakukan nantinya. Aplikasi-aplikasi tersebut tidak membayar kita untuk mempromosikan aplikasinya ya, tapi kita sebutkan agar kalian bisa punya pengetahuan gitu, aplikasi mana yang bisa kalian cari nanti yang lebih cocok dan nyaman kalian gunakan gitu. Jadi aplikasi-aplikasinya itu seperti Finansialku atau Money Lover atau Moneyfy dan lain-lainnya. Jadi sekian dari gua, terima kasih.